Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Heni Armaniah, SPD MM, selaku dosen pada mata kuliah Metode Penelitian dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Habibatur Rohmah dengan NIM 6421546 membahas mengenai penelitian saya mengenai pengaruh parental income dan financial skills terhadap financial management behavior generasi Z yang dimediasi oleh variabel self-control. Yang pertama, pada penelitian ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan di bab 1, selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka, di bab 3 ada metode penelitian, di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kita ke bab 1 yaitu pendahuluan. Setiap individu pasti memiliki keinginan nih untuk dapat hidup yang sejahtera. Gimana sih caranya untuk dapat hidup yang sejahtera? Pada bab 1 ini, peneliti membahas latar belakang masalah yang dilatar belakangi oleh kesejahteraan hidup yang diinginkan setiap individunya. Nah, di mana dalam kita untuk meningkatkan kesejahteraan hidup itu diperlukan yang namanya financial management behavior atau kemampuan kita memanajemen keuangan kita dengan baik. Terutama di sini pokok penelitiannya itu pada generasi Z, di mana generasi Z dikenal sebagai generasi yang konsumtif, boros, dan juga eh, kurang aware akan keuangan atau pengelolaan keuangan. Di mana padahal sisi positif dari generasi Z yaitu mereka lebih aktif dan melek akan teknologi. Generasi Z juga lebih melek akan investasi dan open-minded tentang perubahan-perubahan zaman terbaru. Nah, namun menurut Deo and Xiao 2011, financial management behavior seseorang dapat dilihat dari 4 hal, yaitu consumption, di mana seseorang dapat dikatakan mempunyai financial management behavior yang baik jika seseorang tersebut memiliki konsumsi atau konsumtif terhadap sesuatu barang dengan baik, misalnya membeli kebutuhan atau membeli barang sesuai kebutuhan saja, tidak mendahulukan keinginan. Nah, yang kedua yaitu cash flow management, di mana seseorang itu dapat memanajemen arus kas atau laporan kas dengan baik, yaitu balance nih, atau enggak ada lebih nih antara pengeluaran dengan pemasukan. Jangan melebihkan pengeluaran daripada pemasukannya. Nah, yang ketiga ada saving and investment, di mana seseorang setiap bulannya itu harus memiliki tabungan yang cukup dan kalau bisa berinvestasi agar uangnya itu dapat memiliki passive income gitu. Terus yang keempat yaitu credit management, di mana seseorang dapat dikatakan memiliki financial management yang baik apabila seseorang tersebut memiliki utang yang sedikit atau kredit yang sedikit gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap individu pastinya memiliki financial management yang berbeda-beda. Maka dari itu, setiap individu harus menyadari dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangannya, sehingga keuangan mereka dapat terhindar dari masalah finansial. Nah, masalah yang kedua yaitu pada tahun 2020 nih terjadinya fenomena COVID-19 di Indonesia, di mana pada kasus tersebut, pada pandemi ini, masyarakat Indonesia memiliki perekonomian yang turun, dan kesejahteraan hidup pun juga turun karena banyak individu atau masyarakat Indonesia yang kena PHK, pekerja-pekerja di PHK, sehingga eh, taraf ekonomi di Indonesia itu menurun dan banyaknya penyebaran kasus COVID-19 yang membuat banyak resiko untuk setiap individu itu memiliki resiko untuk bisa berhutang, melakukan pinjaman, yang akhirnya dari pinjaman dan hutang tersebutlah yang dapat mempersulit lagi kehidupan
Selanjutnya, jika tidak dapat mengendalikan atau mengelola keuangannya dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu eh, faktor lainnya yaitu di mana menurut IGI Global Financial Skills adalah kemampuan mengolah situasi. Nah, di sini juga selain financial management, generasi Z juga harus memiliki financial skills, yaitu kemampuan untuk uh, kemampuan kemampuan keuangan, yaitu kemampuan mengelola keuangan mereka, entah itu keuangan yang untuk ditabung, investasi, atau uh, mencari passive income lain untuk memenuhi kebutuhannya si tiap individu ini gitu. Nah, faktor yang ketiga yaitu self control di mana eh, setiap individu harus menyadari dan dapat mengontrol dirinya untuk tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, untuk tidak melakukan pinjaman yang berlebihan, ataupun yang dapat beresiko tinggi terhadap perekonomiannya, yang berakibatkan menurunkan kesejahteraan hidupnya. Gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap generasi Z yang dikenal konsumtif tersebut harus memiliki kemampuan self-control, financial skills, dan manajemen behavior yang baik agar hidupnya eh, minim resiko atau minim dari pinjaman-pinjaman, terutama pinjaman online. Tuh. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian ini, yang menjadi dasar penelitian ini adalah pengaruh parental income dan financial skills terhadap financial management behavior generasi Z yang dimediasi oleh self-control. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengaruh parental income terhadap financial management behavior dengan mediasi self-control. Yang kedua, mengetahui pengaruh financial skills terhadap financial management behavior dengan mediasi self-control. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh self-control terhadap financial management behavior generasi Z. Manfaat penelitian ini, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya generasi Z, dalam mengetahui ketepatan pengelolaan keuangan yang mereka gunakan, sehingga dapat lebih teliti dalam mengelola keuangan mereka dan memperhatikan aspek parental income, financial skills, dan self-control. Di sisi lain, ada juga sisi akademisnya, yaitu dapat memperkuat argumentasi dari penelitian sebelumnya terkait berpengaruh atau tidak berpengaruh parental income dan financial skills terhadap financial management behavior. Selain itu, penelitian ini akan menambah wawasan baru pada kajian financial behavior dari perspektif yang belum banyak diteliti, yaitu self-control. Ruang lingkup penelitian ini yaitu mengambil data dengan metode kuantitatif generasi Z sebagai objek sampel dari data yang diteliti. Data diambil dengan melakukan sampel pengisian kuesioner tentang pengaruh parental income dan financial skills terhadap financial management behavior dengan mediasi variable self-control. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Menurut Khalifah Iramani 2013, financial behavior adalah kemampuan seseorang dalam mengatur yaitu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Menurut Min and Tao 2015, financial behavior adalah penentuan, akuisisi, alokasi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan disertai dengan tujuan keseluruhan dalam pikiran individu. Menurut selanjutnya yaitu tentang parental income. Menurut Hergiono dan Damanik, menyatakan bahwa orang tua dengan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mampu memberikan pendapatan kepada anaknya untuk membayar berbagai tagihan serta perilaku keuangan bertanggung jawab lainnya seperti menabung maupun investasi. Selanjutnya yaitu ada financial skills. Menurut Dewi et al. 2020 berpendapat bahwa masalah keuangan pribadi dapat disebabkan oleh kurangnya financial skills terhadap dasar dalam menyusun anggaran.
dan ketidakmampuan memahami kredit dan instrumen investasi atau produk keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu self-control menurut Gottfried and Merbaum 1973 mengenai behavior change through self-control. Menurut pandangan Gottfried dan Merbaum 1973, self-control adalah kemampuan untuk menyusut, membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku menuju konsekuensi positif. Nah, setelah itu, di penelitian terdahulu, yaitu penelitian oleh Nabila Safarana Nugroho 2021, dari Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa financial knowledge dan financial skills berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management behavior. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Harjono dan Damani 2016 mengenai pengaruh financial attitude, financial knowledge, dan parental income terhadap financial management behavior, penelitian ini mengambil subjek di wilayah Merauke. Hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa parental income tidak memiliki pengaruh terhadap financial management behavior. Selain itu, ada menurut penelitian dari Haironi Alfarisi 2019, hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa parental income memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial management behavior mahasiswa S1 Universitas Andalas Padang. Selanjutnya, ada kerangka berpikir di mana H1, hipotesa 1 yaitu ada pengaruh parental income terhadap financial management behavior, H2 yaitu pengaruh financial skills terhadap financial management behavior, yang H3 yaitu pengaruh parental income melalui self-control terhadap financial management behavior, dan H4 yaitu pengaruh self-control terhadap financial skills. Dan di sini juga ada hipotesa dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesa pertama, parental income memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial management behavior generasi Z. Hipotesa kedua yaitu financial skills memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap financial management behavior generasi Z. Yang selanjutnya H3 yaitu self-control dapat memediasi hubungan antara parental income dengan financial management behavior. Selanjutnya, H4 yaitu self-control memiliki pengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap financial skills. Selanjutnya, yang itu bab 3, ada metode penelitian. Pada penelitian kali ini, eh, melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, non-eksperimental, deskriptif, dan korelasional. Dan pada penelitian ini, populasinya yaitu generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang berasal dari kelahiran tahun 1997 hingga 2012 menurut Corey, Semler, and Megahan Grace. Namun, pada penelitian kali ini, saya mengambil generasi Z yang kelahiran pada tahun 1998 sampai 2005, di mana rentan usianya pada tahun sekarang, ketika saya sedang melakukan penelitian, generasi Z-nya sedang menginjak usia 19 sampai 26 tahun. Dan untuk rata-rata pendidikannya yaitu pendidikan SMA atau perguruan tinggi. Terpilihnya populasi generasi Z yang independen, sebagian besar dari mereka sudah mengelola keuangan mereka sendiri. Mengapa memilih generasi Z? Karena sebagian besar dari generasi Z di usia 19 sampai 26 tahun diharapkan sudah dapat mengelola keuangan mereka sendiri. Namun, pastinya sebagian dari mereka masih ada beberapa yang belum tepat mengelola keuangannya karena masih bergantung pada parental income tersebut. Nah, selanjutnya sampel penelitian ini adalah generasi Z kelahiran tahun 1998 sampai 2005 dari berbagai universitas. Ada sebanyak 60 responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini dengan menggunakan non-probability sampling. Selanjutnya, ada definisi operasional variabel. Pada variabel parental income, ada pemilihan pendapatan atau pemilihan skala Richternya yaitu di bawah 2 juta
2 juta sampai 4 juta, 4 juta sampai 6 juta, 6 juta sampai 8 juta, dan di atas 8 juta. Untuk financial skills-nya, yaitu menguji tentang kemampuan dasar manajemen anggaran, kemampuan dasar manajemen resiko, kemampuan dasar teknologi keuangan, kemampuan mengumpulkan informasi keuangan seperti informasi kredit, investasi, dan lain-lain. Untuk financial management behavior-nya menggunakan indikator konsumsi, manajemen arus kas, tabungan investasi, dan manajemen kredit. Untuk self-control-nya menggunakan indikator kemampuan membuat keputusan pengelolaan keuangan, kemampuan kontrol kognitif, dan kemampuan kontrol perilaku. Nah, selanjutnya untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode kuesioner dengan mengisi kuesioner dalam bentuk Google Form. Dan untuk pemilihan skala Richternya yaitu ada STS sangat tidak setuju TS, SS kurang setuju S, dan SS sangat setuju. Untuk aspek yang diambil yaitu parental income, financial skills, financial management behavior, dan self-control. Nah, selanjutnya untuk teknik analisis datanya, untuk uji kualitas datanya, itu menggunakan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitasnya ada dua metode, yaitu metode bivariate person product moment dan correct item total correlation. Selanjutnya untuk reliabilitasnya menggunakan metode Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesisnya yaitu ada uji T parsial secara sendiri-sendiri dan yang kedua ada uji F atau simultan secara bersamaan. Untuk eh untuk rumus dari uji T-nya yaitu T hitung harus lebih besar daripada T table, maka hipotesa akan diterima. Namun jika eh, T hitung lebih kecil daripada T table, maka hipotesa ditolak. Untuk uji F juga sama. Jika F hitung lebih kecil daripada F table, artinya tidak berpengaruh atau H. Hipotesa ditolak. Namun, jika F hitung lebih besar daripada F table, artinya yaitu diterima. Selanjutnya yaitu ada uji coefficient determinan atau R-square, yaitu nilai determinasi menunjukkan seberapa besar persentase model regresi mampu menjelaskan variabel terikat. Batas nilainya yaitu dari 0 sampai dengan 1. Nah, untuk R-square yang cenderung meningkat dengan adanya penambahan variabel. Sebaliknya, jika just R-square tidak selalu bertambah dengan adanya penambahan variabel, model regresi yang menggunakan tiga atau lebih variabel bebas, maka akan menggunakan nilai adjust R-square dalam penelitiannya. Jadi, model regresi yang menggunakan tiga atau lebih variabel bebas, maka akan menggunakan nilai adjust R-square dalam penelitiannya. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dari pengelompokan data responden. Di sini dapat responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 13 sebanyak 21,7% dan perempuan yaitu 47 orang dengan 78,3%. Data ini adalah data dari SPSS yang saya pindahkan dalam bentuk tabel atau saya interpretasikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dalam usia, yaitu rentan 19 sampai 21 sebanyak 23 orang dengan persentase 38,3%. Untuk usia 22 sampai 24 tahun dengan ada 25 orang dengan persentase 41,7%. Untuk usia 25 sampai 26 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 20%. Untuk pendidikan SMA atau SMK sebanyak 48 orang dengan persentase 80%. Untuk pendidikan S1 dengan 12 orang, persentasenya 20%. Untuk pekerjaan, di sini ada pegawai swasta dengan
sebanyak 35 orang dan dengan persentase 58,3%. Untuk mahasiswa atau pelajar, ada 19 orang dengan persentase 31,7%. Untuk wirausaha, ada 6 orang, sebanyak 6 orang dengan persentase 10%. Untuk analisis deskriptif variabel penelitian, di sini ada interval skala Richter-nya yaitu 1 sampai 1,8. Itu didapat dari 1,1,8 didapat dari dapat dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kategori. Jadi untuk interval 1,8 ini dapat dari jangkauan dibagi banyaknya kategori. Jadi di sini itu jangkauan itu dapat dari mana sih? Dari skor maksimal dikurang skor minimal jadinya adalah 4. Lalu banyaknya kategori ada 5. Jadi intervalnya yaitu 4 dibagi 5 yaitu 0,8. Jadi 1 tambah 0,8 sama dengan 1,8. 1,8 tambah 0,8 2,6. 2,6 tambah 0,8 jadi 3,4. 3,4 tambah 0,8 jadi 4,2. 4,2 tambah 0,8 jadi 5. Yaitu dengan kriteria sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Nah, untuk selanjutnya pada variabel parental income didapat dari skalanya sama nih. Jangkauan yaitu skor maksimal dikurang skor minimal, dapatnya yaitu 2, yaitu banyaknya kategori ada 3, yaitu uang saku dari orang tua, pendapatan pribadi hasil kerja, dan uang saku dan pendapatan pribadi. Jadi, intervalnya adalah 0,667. Saya membulatkannya menjadi 0,7. Jadi, 1 tambah 0,7, 1,70, yaitu uang saku dari orang tua. 1,71 ditambah 0,70, 2,5, yaitu pendapatan pribadi hasil kerja. 2,5 sampai 3, yaitu uang saku dan pendapatan pribadi. Selanjutnya, yaitu skala deskriptif variabel parental income. Yang kedua, karena ini masih sama, ada 5 kategori, maka untuk intervalnya masih menggunakan yang pertama, sesuai sama yang sangat setuju ini. Tinggal diubah kriterianya, yaitu 1 sampai 1,8 di bawah 2 juta, 1,81 sampai 2,6, 2 juta sampai 4 juta, 2,61 sampai 3,4, 4 juta sampai 6 juta, 3,41 sampai 4,20, 6 juta sampai 8 juta, 4,21 sampai 5, di atas 8 juta. Nah, selanjutnya yaitu untuk hasil analisis deskriptif variabel parental income. Di sini saya menggunakan MEAN untuk atau nilai tengah untuk menentukan hasil terbanyaknya. Yang pertanyaan pertama di variabel parental income yaitu berasal dari mana penghasilan yang Anda miliki. Nah, MEAN-nya yaitu 1,9, di mana 1,9 intervalnya yaitu di kriteria 2 juta sampai 4 juta. Jadi, penghasilan responden yang mengisi penelitian ini yaitu pendapatan pribadi hasil kerja yaitu 1,90. Yang kedua yaitu parental income. Pertanyaan kedua, berapa besar penghasilan yang Anda miliki? Berapa besar penghasilan yang Anda miliki per bulan? Yaitu 2,30 untuk MEAN-nya. Di mana 2,30 yaitu di sini di kategori kedua atau kelas kedua, yaitu 2 juta sampai 4 juta. Jadi, penghasilan responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu berasal dari pendapatan hasil kerja dan besar kepemilikannya atau penghasilannya yaitu dari 2 juta sampai 4 juta. Selanjutnya yaitu saya memiliki penghasilan di luar penghasilan utama saya, 3,88 untuk MEAN-nya. 3,88 artinya adalah
setuju. Jadi, selain memiliki pendapatan dari hasil kerja, responden juga memiliki penghasilan di luar dari penghasilan utamanya. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis deskriptif variabel financial skills, di mana pernyataan pertama yaitu saya dapat menyusun anggaran keuangan pribadi saya, minimal anggaran kas, dengan MEAN 4,03, di mana 4,03 yaitu berkriteria setuju. Selanjutnya, FS2, saya selalu menggunakan keuangan saya sesuai anggaran, yaitu MEAN-nya 3,97, FS3, saya dapat mengatasi resiko keuangan yang pernah, sedang, atau akan saya hadapi, yaitu MEAN-nya 4,07 yang artinya setuju, yaitu FS4. Saya dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai keuangan seperti kredit, investasi, dan sebagainya dengan MEAN 3,62 yang artinya setuju. Jadi hasil analisis tentang financial skills ini pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi pada indikator FS3, yaitu saya dapat mengatasi resiko keuangan yang pernah atau sedang akan saya hadapi dengan MEAN sebesar 4,07. Pada tabel financial skill ini, yang paling besar yaitu pada pernyataan ketiga ya, yaitu saya dapat mengatasi resiko keuangan yang pernah, sedang, atau akan saya hadapi, senilai 4,07 untuk MEAN-nya. Sementara itu yang paling rendah yaitu pada pertanyaan financial skills yang keempat. Saya dapat mengumpulkan berbagai informasi mengenai keuangan seperti kredit, investasi, dan sebagainya dengan MEAN terendah yaitu 3,62. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar generasi Z sudah dapat mengatasi risiko keuangan mereka dengan baik. Selanjutnya yaitu hasil analisis deskriptif variabel financial management behavior. Yang pernyataan pertama, saya memberi batasan untuk berbelanja per bulan, yaitu dengan MEAN 4,25. Sangat setuju. Pernyataan kedua, saya selalu mempertimbangkan harga barang yang saya beli 4,38. Sangat setuju. Saya berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Saya selalu mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan 3,8. Saya memiliki perencanaan untuk keuangan saya di masa depan 4,3. Saya selalu menabung sebagian penghasilan saya setiap bulannya 4,18. Terus yang ketujuh adalah saya menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk investasi 3,48. Dan untuk yang terakhir yaitu jika memiliki pinjaman, saya selalu membayar tagihan tepat waktu, yaitu 4,7. Jadi hasil analisisnya dari uraian 4.7 tentang financial management behavior menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap variabel financial management behavior dapat dikategorikan setuju dengan penilaian rata-rata tertinggi pada pertanyaan kedua, yaitu saya selalu mempertimbangkan harga barang yang saya beli. Dan paling terendahnya yaitu pada MEAN di pertanyaan ketujuh, yaitu saya menyisihkan sebagian penghasilan saya untuk investasi. Jadi sebagian orang tidak menyisihkan keuangan untuk investasi ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian generasi Z tidak berperilaku impulsif dengan selalu mempertimbangkan harga barang yang ingin mereka beli. Selanjutnya yaitu hasil analisis pada self-control. Pertanyaan pertama, saya tidak dapat mengendalikan diri saya saat berbelanja dengan MEAN 2,33. Yaitu pernyataan kedua, saya selalu menghabiskan uang saya untuk pesta dan bermain dengan MEAN 1,8. Untuk pernyataan ketiga, saya sering memakai tabungan untuk keperluan yang tidak penting 2,07. Pertanyaan keempat, saya selalu membeli barang yang sedang diskon walaupun barang tersebut tidak saya butuhkan 2,35. Terus yang terakhir, saya selalu memaksakan diri membeli barang di saat keuangan saya sedang krisis 2,02. Untuk self control ini eh, rata-rata jawaban respondennya terhadap variabel self control yaitu tidak setuju. Hal ini dapat dilihat dari penelitian rata-rata tertinggi yaitu indikator pernyataan keempat, yaitu saya selalu membeli barang yang sedang diskon walaupun barang tersebut tidak saya butuhkan. Itu paling tidak setuju. Yang paling terendahnya yaitu pada MEAN 2,35, pada MEAN
1,80. Pada pernyataan kedua, yaitu saya selalu menghabiskan uang saya untuk pesta dan bermain. Jadi dapat disimpulkan bahwa generasi Z tidak setuju jika berbelanja barang diskon namun tidak dibutuhkan, sehingga generasi Z lebih berminat untuk membeli barang sesuai kebutuhan walaupun tidak sedang diskon. Selanjutnya yaitu uji validitas. Saya menggunakan before person dan juga correct item total correlation serta signifikan to tail untuk memvalidasi data yang saya gunakan, data yang saya teliti. Di sini hasilnya yaitu untuk signifikan to tail-nya di bawah 0,05 semua ya, karena hasilnya 0,001. Nah, to- untuk correct item total correlation-nya ini harus eh, di bawah 0, harus di bawah dari 2,500. Kenapa? Karena T-table yang saya dapat dari sampel 60 dengan tingkat kepercayaan 95% yaitu 0,2500. Jadi untuk bivariate percent dan juga correct item total harus di atas 0,2500. Untuk di bivariate di sini aman semua, sudah di atas 0,2500. Nah, untuk di correct item total juga sama, sudah di atas 0,2500. Hanya satu pada pertanyaan ketiga pada parental income, yaitu di correct item total 0,243. Namun, karena penelitian ini mengutamakan metode Bivariate Person Product Moment, maka penelitian ini dikatakan valid karena Bivariate Product Moment-nya telah melebihi dari T-table yaitu 0,2500. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Saya menggunakan Chromebook Alpha dan juga Composite Reliability. Untuk Chromebook Alpha pada parental income yaitu 0,419, pada composite reliability 0,739, financial skills 0,827, composite reliability 0,889, financial management behavior Chromebook Alpha 0,887, composite reliability 0,917, self control sebagai variable Z Chromebook Alpha 0,930 dan reliability 0,947. Dari hasil uji reliabilitas di atas, dapat dilihat bahwa Chromebook Alpha di bawah 0,7 yaitu variable parental income. Jadi kalau untuk Chromebook Alpha itu standarnya adalah harus di antara 0,7 sampai 0,9. Dan untuk eh, maksimalnya itu hanya 0,9, tidak boleh melebihi 0,9 atau mutlaknya itu tidak boleh melebihi 0,95. Maka data dapat dikatakan sempurna jika nilai kelompok alpha atau composite reliability-nya berkisar 0,7 sampai 0,9. Di sini dapat dilihat bahwa data yang saya miliki, kelompok alpanya ada satu pada parental income memiliki data di bawah 0,7, yaitu 0,419. Dan namun, composite reliability-nya dapat mengimbangi nih, 0,739. Karena, karena penelitian ini mengutamakan composite reliability, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini adalah reliable atau dapat diuji, dapat konsisten saat diuji kembali. Karena saya mengutamakan pada composite reliability itu akan membahas tentang uji hipotesis. Yang pertama ada uji T atau secara parsial atau dapat disebut juga yaitu secara masing-masing. Jadi pengaruh antara masing-masing variabel X terhadap Y, variabel X2 terhadap Y. Nah, yaitu dengan keputusan uji T sebagai berikut. Yang A, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar daripada T table, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T table, maka tidak dapat terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk rumusnya, T table sama dengan T, angka kepercayaan
yaitu 95% atau 0,05 dibagi 2. Titik koma, jumlah responden kita yang kita teliti dikurang variabel X dikurang 1, di mana nilai kepercayaan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 untuk respondennya yaitu N-nya 60 dan untuk variabel X-nya yaitu 2, jadi 60 dikurang 2 dikurang 1 dari rumus. Totalnya itu 57. Jadi kita mencari data 0,025 dan 57. Data kolom 0,025 dan baris 57 yang menghasilkan data yaitu 2,002. Pada perumusan hipotesis, H1 terdapat pengaruh parental income terhadap financial management behavior. Untuk hipotesa kedua, terdapat pengaruh financial skills terhadap financial management behavior. Dan untuk hipotesisnya, yaitu H0 itu tidak berpengaruh secara parsial antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau untuk HA, yaitu adanya pengaruh secara parsial antara variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Nah, untuk hasil uji TAP atau parsial ini, terdapat yang pertama, hubungan antara parental income terhadap financial management behavior dengan T hitung 0,866 lebih kecil dari T table, yaitu 2,002. Dan untuk signifikan tutelnya juga 0,390 lebih besar daripada 0,05, yang artinya untuk hipotesa pertama, hubungan antara parental income dengan financial management behavior ditolak atau tidak didukung, dikarenakan tidak ada pengaruh secara parsial antara parental income terhadap financial management behavior. Selanjutnya, untuk financial skills terhadap financial management behavior menghasilkan T hitung 9,838 lebih besar dari 2,002. Dan untuk signifikan tutelnya juga lebih kecil 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya hubungan antara financial skills terhadap financial management behavior itu didukung atau diterima dikarenakan T hitung lebih besar daripada T table dan signifikan tutelnya lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya yaitu untuk parental income melalui self control terhadap financial management behavior mengalami T hitung 1,757 lebih kecil daripada 2,002 dan signifikan tutelnya lebih besar daripada 0,05. Maka untuk eh, hipotesa ketiga, hubungan antara parental income melalui self control terhadap financial management behavior ditolak atau tidak didukung karena terhitung lebih kecil daripada T-table dan signifikan tutel lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya ada uji F atau simultan secara bersamaan. Untuk pengambilan keputusannya juga sama, yaitu signifikan tutelnya kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar daripada F table. Atau jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F table, maka dikatakan tidak dapat pengaruh. Untuk rumusnya yaitu F table sama dengan F variabel X titik koma jumlah sampel dikurang variabel X sama dengan F 2 titik koma 58 yaitu 60 dikurang 2. Untuk hasilnya yaitu mencari di table F di tabel F pada kolom kedua dan baris ke-58 menghasilkan data 3,16. Untuk perumusan hipotesisnya yaitu hipotesis keempat yaitu terdapat pengaruh financial income dan financial skills secara simultan terhadap financial management behavior. Nah, di sini apakah ada hubungan parental income dan financial skills secara bersamaan terhadap financial management behavior? Jawabannya adalah didukung atau terdapat pengaruh karena F hitung lebih besar dari 3,16. Jadi 52,654 F hitung lebih besar daripada F table 3,16 dan signifikan tutelnya juga lebih kecil daripada 0,05.
Nah, selanjutnya yaitu uji koefisien determinan atau R-squared. Di sini, uji koefisien determinan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen, yaitu variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat, yaitu Y. Semakin tinggi nilai R-square-nya, maka setiap variabel semakin berpengaruh secara bersamaan. Untuk pengaruh antara parental income dan financial skills terhadap financial management behavior mendapatkan R-square 0,649 yang dijadikan persentase yaitu sebesar 64,9%. Artinya, pengaruh antara parental income dan financial skill terhadap financial management behavior berpengaruh sebesar 64,9% dan sisanya 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, parental income tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management behavior. Artinya, besar penghasilan per bulan yang diterima oleh responden tidak mempengaruhi keputusan mereka dalam mengatur keuangannya. Yang hipotesa kedua, financial skill berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management behavior. Yang artinya, semakin banyak financial skills yang dimiliki individu, maka akan semakin baik financial management behavior-nya. Untuk hipotesa ketiga, yaitu parental income tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial management behavior, walaupun telah melalui variabel mediasi yaitu self-control. Artinya, penghasilan yang didapatkan responden per bulannya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri dan tidak mempengaruhi keputusan responden dalam manajemen keuangannya. Selanjutnya untuk hipotesa keempat, parental income dan financial management parental income dan parental income dan financial skills memiliki pengaruh terhadap financial management behavior jika diuji secara bersamaan atau simultan. Artinya semakin besar parental income yang didapatkan responden per bulannya, itu harus didukung dengan financial skill yang baik agar financial management behavior-nya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk implikasi manajerialnya diharapkan dapat penelitian ini dapat berpengaruh dan dapat diterapkan untuk masyarakat, terutama generasi Z, yang merupakan responden dalam penelitian ini, agar individu dapat memiliki financial management behavior yang lebih baik lagi dan dapat membentuk kemampuan eh, pengelolaan keuangan dengan baik. Nah, untuk keterbatasan penelitian, di sini keterbatasannya yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner yang belum merata dan tidak menyeluruh, baik dari segi gender, usia, dan tingkat pendidikannya. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini masih kurang merata, sehingga mayoritas adalah lulusan pelajar SMA atau SMK, mahasiswa S1 yang berusia 22 sampai 24 tahun, yang didominasi oleh perempuan. Kemudian penelitian ini juga masih terdapat keterbatasan dalam hal cakupan kriteria pada variabel pendukung self-control. Selanjutnya untuk sarannya, berdasarkan keterbatasan penelitian ini, di mana responden mayoritas merupakan SMA atau SMK, maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih merata dalam penyebaran kuesioner dan lebih merata dalam kriteria responden, yaitu lebih menyeluruh untuk tingkatan pendidikan dan usianya. Selanjutnya, semoga di penelitian ke depannya, peneliti dapat mengembangkan kriteria self-control secara independen dan ke depannya perlu memperluas lagi cakupan kriteria pada self-control. Sekian untuk presentasi mengenai penelitian saya tentang pengaruh parental income dan financial skill terhadap financial management behavior generasi Z. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.